Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurusa Putri dengan NIM 206501112. Hari ini saya akan menjelaskan konsep dasar PBO atau pemrograman berorientasi objek. Konsep dasar PBO yang pertama adalah objek. Objek adalah entitas yang mengkombinasikan data dan fungsi yang bekerja pada data tersebut. Setiap objek adalah instansiasi dari sebuah kelas dan memiliki atribut atau data serta metode atau fungsi yang mendefinisikan perilaku objek tersebut. Sebagai contoh, misalnya objeknya mobil yang mungkin memiliki atribut seperti warna, merek dan model, serta metode seperti bergerak dan berhenti. Yang kedua, kelas. Kelas adalah blueprint atau cetak biru dari objek. Kelas mendefinisikan struktur dan perilaku yang akan dimiliki oleh objek-objek yang dibuat berdasarkan kelas tersebut. Cara mendefinisikan kelas itu biasanya dalam Python bisa menggunakan kata kunci kelas yang diikuti dengan nama kelas dan 2 titik. Di dalam kelas biasanya mendefinisikan konstruktor, metode, dan atribut. Contoh definisi kelas bisa dilihat seperti di gambar dengan penjelasan kelas mobil, membuat kelas bernama mobil. Kemudian konstruktor yang akan dipanggil ketika membuat objek dari kelas mobil. Untuk parameter self merujuk pada objek itu sendiri. Yang ketiga, self warna, self merek, dan self tahun adalah atribut instance yang dimiliki oleh setiap objek yang dibuat dari kelas tersebut. Def bergerak atau self, metode yang mengembalikan deskripsi bergerak dalam bentuk string. Relasi antara kelas dan objek. Kelas adalah sebuah template atau cetak biru yang mendefinisikan atribut dan metode. Kelas tidak melakukan apapun sampai objek diciptakan. Sementara objek adalah instansiasi dari kelas. Ketika kelas didefinisikan, kita dapat membuat banyak objek yang berbeda dari kelas tersebut. Relasi antara kelas dan objek dapat diibaratkan seperti cetak biru dan bangunan. Kelas adalah cetak biru yang mendefinisikan bagaimana suatu bangunan harus dibangun, sedangkan objek adalah bangunan nyata yang dibuat berdasarkan cetak biru tersebut. Untuk contoh dalam relasi antara kelas dan objek sebagai berikut. Misalkan memiliki kelas mobil. Dari kelas mobil kita bisa membuat objek mobil 1 sama dengan mobil Toyota. Yang kedua, mobil 2 sama dengan mobil dalam kurung Honda. Yang ketiga, atribut dan metode. Atribut adalah variabel yang dimiliki oleh sebuah objek atau kelas dan berfungsi untuk menyimpan data atau properti dari objek. Contoh atribut bisa dilihat gambarnya. Merek dan warna adalah atribut dari kelas mobil. Untuk metode adalah fungsi yang didefinisikan dalam sebuah kelas. Metode mempresentasikan cara kerja atau bagaimana objek tersebut dapat beroperasi atau berjalan. Contoh metodenya bisa dilihat di gambar dengan penjelasan nyalakan underscore mesin dalam kurung tutup kurung adalah metode dari kelas mobil dengan menggunakan atribut merek dan warna. Variabel dalam kelas. Yang pertama, variabel instance. Variabel yang nilainya spesifik untuk setiap objek. Ini dideklarasikan di dalam metode dengan underscore init underscore tutup kurung balas kurung atau metode lainnya dengan kata kunci self. Yang kedua, variabel kelas yang bersifat umum untuk semua objek dalam kelas. Fungsi yang ada dalam kelas atau metode. Yang pertama, metode instance. Metode yang bekerja pada objek. Metode ini selalu menerima parameter self yang mereferensikan objek. Yang kedua, metode kelas. Metode yang bekerja pada kelas bukan pada objek. Metode ini menggunakan parameter CLS. Metode statis. Metode yang tidak tergantung pada objek atau kelas. Metode ini tidak menggunakan self atau CLS. 4. Enkapsulasi. Enkapsulasi adalah konsep yang menggabungkan data dan metode yang bekerja pada data tersebut menjadi satu unit, serta menyembunyikan detail internal dari objek. Enkapsulasi melindungi data dari akses langsung dari luar kelas, menjaga integritas dan mencegah perubahan yang tidak diinginkan. Tujuan enkapsulasi adalah meningkatkan keamanan data, mengontrol akses data, memudahkan memodifikasi kode. Untuk penerapan enkapsulasi dapat menyembunyikan informasi dari suatu kelas sehingga tidak dapat diakses dari luar. Adapun caranya dengan memberikan akses kontrol privat ketika mendeklarasikan suatu atribut atau metode. Sedangkan metode pengaksesan atau getter dan setter
disediakan dengan level akses publik. Cara menerapkan enkapsulasi. Dalam Python, enkapsulasi dilakukan dengan menjadikan atribut atau metode bersifat privat dengan cara menambahkan 2 garis bawah di depan nama atribut atau metode. Contohnya bisa dilihat sebagai berikut. 5. Abstraksi. Abstraksi adalah proses penyederhanakan kompleksitas dengan hanya menampilkan fitur penting dan menyembunyikan detail yang tidak relevan. Dalam PBO, abstraksi biasanya diimplementasikan melalui kelas dan objek untuk memodelkan entitas dunia nyata, sementara detail implementasi disembunyikan dari pengguna. Tujuan abstraksi adalah menyederhanakan kompleksitas, menyediakan kerangka umum untuk berbagai objek atau kelas yang memiliki perilaku serupa, tetapi memiliki implementasi berbeda. Pemeliharaan yang lebih mudah memisahkan antara definisi dari suatu operasi dengan implementasinya, membuat kode lebih mudah dipelihara dan dimodifikasi. Cara menerapkan abstraksi dalam PBO, yaitu menggunakan kelas abstrak. Kelas abstrak, kelas yang tidak dapat diinstansiasi dan hanya bisa diimplementasikan oleh kelas keturunannya. Contoh penggunaan kelas abstrak, mobil 1 dan kapal 1 memiliki metode yang sama, yaitu bergerak, tetapi implementasinya berbeda, yang sesuai dengan jenis kendaraannya. Karena mobil yang bergerak di jalan raya, sementara kapal bergerak di atas air. Itulah yang disebut abstraksi, yang mendefinisikan bergerak tanpa mempedulikan bagaimana cara detailnya, dan masing-masing kelas turunan memberikan detail implementasinya. 6. Inheritance atau pewarisan. Inheritance adalah mekanisme di mana sebuah kelas dapat mewarisi atribut dan metode dari kelas lain, yang dapat memungkinkan untuk mengembalikan kode dan mempermudah pemeliharaan program. Untuk konsep inheritance adalah: pertama, kelas induk atau superkelas. Kelas yang memberikan atribut dan metode untuk diwariskan kepada kelas anak. Kelas anak atau subkelas, kelas yang mewarisi properti dari kelas induk. Ketiga, overriding atau menimpa metode. Kelas anak bisa menimpa metode dari kelas induk dengan menyediakan implementasi yang berbeda. Yang keempat, reusability atau pemanfaatan kembali kode. Kode yang ada di kelas induk bisa digunakan kembali oleh kelas anak, sehingga mengurangi duplikasi kode dan dapat membuat program lebih efisien. Berikutnya, jenis-jenis inheritance. Yang pertama, single inheritance, subkelas yang hanya mewarisi dari satu superkelas. Contoh, anjing mewarisi dari hewan. Yang kedua, multiple inheritance atau pewarisan ganda, subkelas yang dapat mewarisi lebih dari satu superkelas. Dalam bahasa Python, multiple diperbolehkan, namun dalam bahasa lain seperti Java, hal itu tidak diperbolehkan. Contohnya itu, amfibi mewarisi hewan darat dan hewan air. Yang ketiga, multilevel inheritance atau pewarisan bertingkat. Subkelas mewarisi dari superkelas dan kelas cucu atau kelas berikutnya, mewarisi dari subkelas yang membentuk rantai pewarisan. Contoh, anjing mewarisi dari mamalia yang mewarisi dari hewan. Yang ketujuh, polimorfisme. Polimorfisme memungkinkan metode yang sama untuk digunakan pada objek yang berbeda, yang berarti bahwa satu metode dapat memiliki banyak bentuk atau implementasi berbeda, tergantung pada objek yang memanggilnya. Ada 2 bentuk utama polimorfisme. Yang pertama, polimorfisme statik atau compile time, yang dicapai melalui overloading metode atau operator. Yang kedua, polimorfisme dinamis atau runtime, dicapai melalui overriding metode. Overloading atau penindihan metode, kemampuan untuk mendefinisikan lebih dari satu metode atau operator dengan nama yang sama, tetapi dengan parameter yang berbeda. Dalam overloading, metode yang dieksekusi diputuskan pada saat kompilasi atau compile time. Yang kedua, overriding atau penindihan metode, ketika subkelas mendefinisikan kembali metode yang sudah ada di superkelas dengan cara yang berbeda. Dalam overriding, metode yang dieksekusi diputuskan pada saat runtime. Terakhir, contoh kasus polimorfisme. Dengan membuat fungsi yang menerima objek dari kelas hewan dan memanggil metode bersuara, dengan polimorfisme dapat menangani berbagai jenis hewan dengan cara yang sama. Contoh kasusnya bisa dilihat pada gambar berikut. Itulah tadi penjelasan saya mengenai konsep dasar PBO. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.